Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan. Kisah Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan inilah yang diyakini masyarakat kita sebagai awal mula keturunan raja-raja Jawa. Legenda Jaka Tarub memiliki banyak versi dan pengubahan, tetapi secara garis besar masih memiliki alur cerita yang sama. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang tinggal di desa Tarub. Sedangkan Nawang Wulan adalah seorang bidadari yang tidak bisa kembali ke Kahyangan karena selendangnya disembunyikan oleh Jaka Tarub. Bukan dari Kahyangan, tetapi dari Parahyangan. Asal-usul Dewi Nawang Wulan istri Joko Tarub ternyata bukan makhluk bidadari atau perikayangan, melainkan perempuan cantik yang berasal dari tanah Sunda yang dikenal dengan Pajajaran. Karena kecantikannya yang sangat terkenal, Nawang Wulan dijadikan selir ke-316 Prabu Brawijaya V. Joko Tarub sendiri memiliki nama asli Kidang Telangkas, putra Syekh Maulana Mahribi yang menikah dengan Dewi Retno Tumilah, putri Arya Adikara Adipati Tuban. Kidang Telangkas dirawat dan dibesarkan istri Ki Arya Penanggungan, seorang bangsawan Pajajaran yang tinggal menetap di Pedukuhan Tarub, wilayah Pajang. Setelah menjadi Aku Ring Tarub, Arya Penanggungan dikenal dengan nama Ki Ageng Kasihan. Dialah bapak angkat Kidang Telangkas. Ki Ageng Kasihan dan Nyai Ageng Kasihan tidak memiliki anak, sehingga seperti mendapatkan anugerah saat menemukan bayi Kidang Telangkas. Bayi itu lantas dinamakan Joko Tarub. Kelak ketika kedua bapak dan biung angkat Joko Tarub, yaitu Ki Ageng dan Nyai Ageng Kasihan meninggal dunia, namanya makin dikenal, apalagi kemampuannya menjadi empu pembuat keris pusaka bertuah. Kala itu negeri Majapahit sedang menjemput keruntuhannya. Kekuasaan negeri ada di tangan Prabu Brawijaya V yang bernama Brikertabumi. Banyak kerajaan-kerajaan taklukan mulai menelikung Majapahit. Salah satunya kerajaan Demak, dan utusan Raja Belambangan berhasil mencuri keris pusaka negeri yang dinamai Kiai Sengkelat. Dari banyak empu pembuat keris pusaka bertuah, nama Jaka Tarub disebut-sebut. Prabu Brawijaya V pun mempercayakan pembuatan keris kepada Jaka Tarub. Keris hasil tempaan Jaka Tarub akhirnya jadi dan dinamai Kiai Segoro Wedang. Keris inilah yang kemudian menggantikan Kiai Sengkelat sebagai pusaka negeri. Prabu Brawijaya V akhirnya menghadiahi nama yang lebih pantas, yaitu Jaka Supa, sekaligus menghadiahi 7 selirnya yang tercantik. Akhirnya Jaka Tarub memilih salah satu selirnya yang bernama Dewi Nawang Wulan. Dari pernikahan mereka, lahirlah putri jelita Retno Nawangsi. Jaka Tarub yang sudah mendapat nama kehormatan Jaka Supa menjadi pemuka di wilayah itu dan dimuliakan warganya dengan nama Ki Ageng Tarub. Lalu bagaimana kaitannya antara Ki Ageng Tarub dengan lahirnya raja-raja Jawa? Ki Ageng Tarub menceritakan kepada putrinya Dewi Nawangsi yang rindu dengan ibunya Nawang Wulan. Sejak kecil Dewi Nawangsi sudah tidak mengetahui keberadaan biungnya itu karena ditinggal pergi lantaran suatu hal. Kepada Nawangsi, Ki Ageng Tarub menceritakan sejarah sang ibunda tercinta. "Biungmu masih berdarah biru," ungkap Ki Ageng Tarub. Nawangsi terkejut karena selama ini kisah yang beredar di tengah masyarakat, ibunya adalah seorang bidadari dari langit. Ki Ageng Tarub lantas menjelaskan asal-usul biung dari putrinya itu. 17 tahun yang lalu sebelum Nawangsi lahir, 7 wanita cantik bersama beberapa lagi dari keraton Majapahit datang ke Tarub, sebuah pedukuhan terpencil yang berada di kawasan hutan lebat.
Mereka tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Mereka memilih tinggal di hutan yang dikenal angker, wingit, dan mistis. Lokasinya berada di samping pedukuhan Tarub. Kedatangan mereka di Tarub tanpa memberikan kabar apapun kepada Nyi Ageng Kasihan, yang waktu itu mengemban jabatan sebagai Aku Wuring Tarub, sepeninggal suaminya Ki Ageng Kasihan. Seiring berjalannya waktu, beberapa warga mengaku sering melihat wanita-wanita cantik yang mandi di sendang hutan sebelah selatan Tarub. Hutan yang terkenal sangat angker dan wingit bagi penduduk. Penduduk menceritakan ada banyak bidadari cantik dari langit yang sedang mandi di tengah telaga hutan yang angker. Karena desas-desus itu, Joko Tarub yang sudah menginjak usia dewasa sekitar 17 hingga 18 tahunan, penasaran dan ingin membuktikan apa yang menjadi desas-desus penduduk. Pada hari pertama, Joko Tarub tidak menemui apapun. Baru setelah hari kedua, ia terkejut dengan adanya 7 wanita cantik yang sedang mandi di telaga tengah hutan angker. Seperti desas-desus yang berkembang di tengah masyarakat, Joko Tarub mengira 7 perempuan itu memang bidadari kahyangan yang tengah turun ke bumi dan mandi di sendang hutan Tarub. Namun, anggapan itu sirna ketika Joko Tarub juga melihat beberapa orang laki-laki pengawal para selir yang sedang memandangi sendang. Joko Tarub akhirnya menemui laki-laki tersebut dan mengatakan bahwa ia adalah putra dari Aku Tarub. Senang ada putra Aku yang disinggahi, Joko Tarub diajak menuju tempat peristirahatan mereka di sebuah goa tersembunyi yang cukup dalam. Joko Tarub akhirnya dikenalkan dengan 7 wanita yang ikut dalam rombongan. Singkat cerita, 7 dari wanita itu meminta agar Joko Tarub memilih salah satu dari mereka untuk diambil menjadi istri. Ternyata 7 wanita itu adalah para selir Raja Brawijaya V yang jarang dipakai dan sudah kadaluarsa, karena sang raja lebih doyan daun muda yang masih segar dan masih perawan. Mereka menjelaskan bahwa 7 wanita itu adalah putri dari 3 orang Brahmana yang tinggal di Majapahit. Ketiga Brahmana itu adalah Dang Hyang Raga Suci, Dang Hyang Langlang Wisesa, dan Dang Hyang Wulungan. Putri Dang Hyang Raga Suci bernama Rara Purwaji dan Rara Asri, sedangkan putri Dang Hyang Langlang Wisesa adalah Rara Kencana dan Rara Manik. Sementara putri Dang Hyang Wulungan adalah Rara Cinderasati dan Rara Sindang. Mereka semua mengaku memiliki ibu yang berasal dari darah biru. Dengan demikian, ke-7 perempuan cantik yang awalnya sempat dikira bidadari kahyangan yang turun dari langit ke bumi itu adalah wanita keturunan Majapahit dan Pajajaran. Mereka datang ke tanah Jawa atas petunjuk ayah mereka, para Brahmana. Menurut petunjuk gaib yang diterima, putri-putri mereka diperintahkan untuk melakukan pengembaraan ke timur menuju tempat yang disebut Amajang Wulan Tinaruban, artinya di bawah cahaya bulan dan dinaungi Tarub. Tarub artinya adalah tempat berteduh dalam sebuah acara pesta. Karena itu, ketika ada pemuda yang mengaku sebagai putra Aku Tarub, laki-laki yang mengantarkan 7 wanita itu sangat gembira. Artinya pengembaraan mereka berhasil. Pawisik gaib yang diterima para Brahmana itu berasal dari sosok yang mengaku sebagai pamomong tanah Jawa dan Nusantara. Kini putri-putri mereka sudah sampai di daerah bernama Tarub, dan sebuah kebetulan ada pemuda yang menghampiri mereka. Sesuai dengan wangsit Amajang Wulan Tinaruban, maka 7 selir cantik tadi meminta pemuda bernama Jaka Tarub untuk memilihnya. Rasa penasaran Joko Tarub yang terkejut karena tiba-tiba diminta menikahi salah satu dari mereka, akhirnya terjawab sudah.
Joko Tarub memilih perempuan cantik yang bernama Rara Purwaci, nama asli Dewi Nawang Wulan. Rombongan dari negeri Majapahit itu akhirnya kembali pulang. Namun Roro Asri memilih untuk menemani kakaknya, Roro Purwaci. Desa Tarub pun gempar. Joko Tarub, sang putra Nyi Ageng Kasihan yang menjabat sebagai kepala desa Tarub, membawa wanita cantik dari hutan belantara. Hutan angker yang sebelumnya tersebar desas-desus dihuni bidadari yang gemar mandi di sendang telaga. Penduduk pun masih mengira wanita cantik yang dibawa Joko Tarub adalah sosok bidadari dari kahyangan. Sementara Joko Tarub memilih untuk diam dan malah merahasiakan jati diri dan identitas Roro Purwaci. Kenapa? Sebab putri seorang Brahmana yang menikah dengan golongan kesatria. Apalagi Joko Tarub yang bukan dari golongan kesatria dan tinggal di kampung terpencil, akan menemui banyak kendala karena aturan dalam Dharma Sastra. Asal-usul Roro Purwaci yang tidak jelas juntrungnya itu membuat masyarakat Tarub semakin yakin bahwa ia adalah bidadari dari kahyangan. Joko Tarub lantas memberinya nama baru Nawang Wulan. Nawang Wulan artinya adalah menatap rembulan. Sebab biungmu memang seperti rembulan yang memancarkan sinarnya dengan terang. Cerita Ki Ageng Tarub kepada putrinya yang sudah perawan, Nawangsi. Kelak Nawangsi diperistri oleh murid Ki Ageng Tarub bernama Raden Bondan Kejawan, pangeran kerajaan Majapahit. Petunjuk gaib dari para Brahmana dari negeri Majapahit mulai menemui titik temu. Nawangsi, keturunan dari putri mereka, menjadi istri Raden Bondan Kejawan, putra Brawijaya V. Sesuai pawisik yang diterima para Brahmana ayah Nawang Wulan, keturunan mereka akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Itu sebabnya putri-putri mereka dikirim dari keraton Majapahit ke daerah terpencil bernama Tarub. Semuanya semata-mata demi menjalankan petunjuk gaib yang diterima para Brahmana. Pada suatu hari Prabu Brawijaya V mengirimkan keris pusaka Kiai Mahesanular supaya dirawat Ki Ageng Tarub. Utusan itu bernama Ki Buyut Masahar dan Bondan Kejawan, anak angkatnya. Ki Ageng Tarub mengetahui kalau Bondan Kejawan sebenarnya putra kandung Brawijaya V yang kelak diangkat menjadi putra mahkota. Namun kondisi Majapahit saat itu sedang mengalami peperangan dengan Demak dan sekutunya. Kemudian Bondan Kejawan diminta tinggal bersama di desa Widodaren. Sejak saat itu, Bondan Kejawan menjadi anak angkat Ki Ageng Tarub dan diganti namanya menjadi Lembu Peteng. Ketika Nawangsi tumbuh dewasa, keduanya dinikahkan. Pernikahan selalu menjadi sesuatu yang sakral, agung, dan penuh keharuan. Apalagi jika dihelat dalam keindahan sebuah adat istiadat yang turun-temurun, dan tentunya memiliki nilai filosofi tinggi dalam setiap pesan yang disampaikan kepada kedua mempelai, sebagai tuntunan yang penuh pesan bekal hidup berumah tangga. Salah satu dari adat budaya pengantin Jawa mengenal akan pemasangan tarub. Tarub dengan segala kelengkapannya mengandung nilai filosofi yang penuh pesan tentang tata kehidupan yang akan diarungi oleh pengantin berdua. Tarub juga dapat diartikan dari akronim dalam bahasa Jawa, ditata supaya murub, artinya diatur atau ditata agar bersinar. Tarub pada masa lalu dibuat oleh para tetangga dan sanak saudara bergotong royong, membuat tambahan bangunan yang terdiri dari bambu wulung untuk tiang-tiangnya, dan anyaman daun kelapa yang hijau untuk atapnya. Anyaman daun kelapa tersebut dalam bahasa Jawa dinamakan blegetepe. Tarub dari masa ke masa mengalami perkembangan dengan aneka bentuk dan variasi dari asal bahan.
Sebagian besar dari Tarub sudah diganti dengan tenda. Akan tetapi, upaya melestarikan adat budaya memasang Tarub dan tuwuhan atau hasil bumi masih dapat dipertahankan, yaitu memasang plek ETP dengan tuwuhan pada bagian pintu masuk area perhelatan. Tarub dengan segala kelengkapannya memberikan makna filosofi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tanda isyarat kepada tetangga dan sanak saudara bahwa di rumah tersebut akan diadakan perhelatan. Budaya pemasangan Tarub pada masa lalu, Tarub dipasang 3 hari sebelum hajatan dimulai. Akan tetapi pada masa kini, pemasangan Tarub menyesuaikan waktu dan kesempatan. Ada kalanya kurang 1 hari masa perhelatan baru dipasang tuwuhan atau hasil bumi dan plek ETP. Ki Ageng orang tua Nawangsi ingin mengadakan selamatan untuk mantu, akan tetapi dia berpikir rumahnya kecil, mana mungkin bisa menampung tamu yang berdatangan. Untuk tidak mengecewakan tamu, ia ingin menambah atap rumahnya dengan anyaman daun kelapa dan janur kuning. Dengan dibantu sanak saudara dan para tetangga, Tarub dapat dibuat. Maka sejak itu pemasangan atap dari daun kelapa, janur kuning dan diberi tambahan kelengkapannya yaitu tuwuhan atau hasil bumi disebut Tarub. Tarub pada masa kerajaan di Jawa merupakan tradisi membuat plek ETP atau anyaman daun kelapa untuk dijadikan atap. Bahasa Jawa disebut payon untuk peneduh yang dipasang di halaman rumah untuk resepsi. Tata cara ini mengambil wewarah atau ajaran Ki Ageng Tarub, salah satu leluhur raja-raja saat mempunyai hajat pernikahan anaknya Raden Bondan Kejawang dan Dewi Nawangsi. Ki Ageng membuat peneduh dari anyaman daun kelapa. Hal itu dilakukan karena rumah Ki Ageng yang kecil tidak dapat membuat semua tamu, sehingga tamu yang ada di luar rumah dapat berteduh dan duduk dengan nyaman. Sebutan Tarub berasal dari nama orang yang pertama kali membuatnya. Di pintu masuk area Tarub dilengkapi dengan tuwuhan antara lain tebu wulung, pohon pisang lengkap dengan buah dan jantung pisang, cengkir gading dan daun opo-opo, macam-macam daun yang mempunyai filosofi untuk tolak bala. Tarub dan perlengkapannya, makna dan filosofi. Tarub dibuat dari daun kelapa dan dihiasi dengan janur kuning, tuwuhan atau hasil bumi yang terdiri dari janur mempunyai makna sejane ning nur, arah menggapai cahaya ilahi. Kuning artinya sabda jadi yang dihasilkan dari hati atau jiwa yang bening, dan filosofinya suatu cita-cita yang mulia untuk menggapai cahaya ilahi dengan hati yang bening dan untuk mendapat keberkahan. Pisang Raja Ayu atau madu sebanyak 2 tandan. Pisang Raja Ayu atau madu mempunyai rasa yang manis dan mempunyai makna agar kedua mempelai nantinya dapat mengarungi kehidupan berumah tangga dengan manis. Dan secara filosofi, harapan orang tua untuk kedua mempelai bisa memberikan keturunan sebanyak setandan buah pisang. Sepasang tebu Arjuna atau tebu wulung beserta daunnya. Kata tebu merupakan singkatan dari bahasa Jawa dari kata anteping kalbu yang bermakna orang tua sudah mantap untuk melepas kedua mempelai untuk menempuh hidup baru. Tebu Arjuna atau tebu wulung mempunyai arti tebu pilihan atau unggul. Filosofinya, orang tua mengharapkan kedua mempelai bisa menjadi contoh atau teladan bagi anak-anaknya dan masyarakat. Sepasang cengkir gading. Cengkir gading merupakan singkatan dari bahasa Jawa kencenge pikir yang mempunyai makna kesatuan maksud tekadnya sudah bulat. Cengkir gading mempunyai arti filosofi. Buah cengkir gading adalah buah yang bisa menjadi obat atau penangkal racun.
Dan orang tua pengantin berharap kedua mempelai sudah mempunyai kebulatan tekad mengarungi bahtera rumah tangga dengan segala resikonya. Daun randu dan parisewuli. Daun randu mempunyai arti makna sandang, dan parisewuli mempunyai arti makna pangan. Dan secara filosofi, daun randu dan parisewuli mempunyai arti bahwa kedua mempelai diharapkan dapat tercukupi sandang dan pangan. Godong opo-opo atau macam-macam daun penangkal halangan dan rintangan. Daun beringin mempunyai makna melindungi, dan filosofinya suami dapat melindungi keluarga dan dapat memberi contoh keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah pada masyarakat. Daun kluwih mempunyai makna dalam bahasa Jawa linuwi atau nilai lebih, dan filosofinya dengan harapan kedua mempelai mempunyai wawasan luas dan mempunyai tingkatan tataran hidup yang dapat menjadi kebanggaan dan suri toladan. Daun alang-alang, daun kara, dan daun maja. Ketiga macam daun ini memberi makna agar rumah tangga jauh dari macam-macam rintangan dan halangan. Daun kemuning dan daun girang. Kedua macam daun ini memberi makna kebahagiaan, dan filosofinya kedua mempelai diharapkan dalam mengarungi bahtera hidup dapat memancarkan sinar kebahagiaan. Pembuatan tarup dan perlengkapannya dimulai dari bleketp, terbuat dari janur kuning yang dianyam saling menyilang dan dalam jumlah banyak, bisa disusun menjadi atap atau bahasa Jawa payon untuk peneduh. Dan pada masa kini, cukup satu lembar bleketp sebagai simbolis dan digantungkan di atas janur melengkung. Pohon pisang beserta buahnya lengkap dengan jantung pisang satu pasang yang diletakkan pada sebuah kanan dan kiri pintu masuk, diikat erat dengan rafia pada bambu wulung. Tebu Arjuna atau tebu wulung diletakkan dan diikat berjajar dengan pohon pisang di sebelah kiri dan kanan. Cengkir gading diikat dengan rafia pada tangkal buah pisang di sebelah kanan dan kiri. Daun kluwih masing-masing 3 lembar dipasang dan diikat dengan rafia menutup batang pisang di sebelah kanan dan kiri di bawah cengkir gading. Daun randu dan padi 2 ikat yang masing-masing diikatkan pada batang pohon pisang di sebelah kanan dan kiri di bawah daun kluwih. Daun girang dan daun kemuning ditata membungkus dan diikat dengan rafia menutupi pada masing-masing pohon pisang di sebelah kanan dan kiri. Daun beringin ditata dan diikat dengan rafia membungkus atau menutupi pada masing-masing batang pohon pisang di sebelah kanan dan kiri. Daun opo-opo yaitu bermacam-macam daun yang mempunyai makna tolak balak. Daun maja, daun kara, daun alang-alang dijadikan satu dan diatur seindah mungkin agar sedap dipandang mata. Daun kemuning dan daun beringin ditata menutup batang pisang dan diikat dengan rafia. Daun girang ditata membungkus batang pohon pisang dan diikat dengan rafia. Dan dilanjutkan dengan kemuning dan daun beringin sampai ke bawah, sehingga batang pisang tidak tampak dari luar. Dan yang paling bawah untuk masa kini dapat diberi sentuhan rangkaian janur dengan bentuk bokoran. Dalam pemasangan taruh, bleketp, tuwuhan atau hasil bumi, dan daun opo-opo harus runtut supaya tampak indah. Prosesi pemasangan bleketp dilakukan oleh ayah calon pengantin dan ibu membantu memegang anak tangga. Dan secara simbolis, ayah dan ibu calon pengantin wanita mengikatkan batang padi dan ranting pohon beringin, serta membuka selubung tandan pisang. Dari perkawinan Raden Bondan Kejawan dengan Nawangsi, lahir Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Ketas Pendowo, dan Dewi Roro Kasihan, Nyai Ageng Erang. Dari Ki Ageng Ketas Pandawa lahir Ki Ageng Selo berputra Ki Ageng Henis, berputra Ki Ageng Pemanahan, berputra Panembahan Senopati, Raja Mataram.
dari Dewi Roro Kasihan atau Nyi Ageng Ngerang yang menikah dengan Syekh Muhammad Nurul Yakin atau Ki Ageng Ngerang. Lahir Sunan Ngerang II berputra Sunan Ngerang III berputra Ki Panjawi, penguasa kerajaan Pati Jawa Tengah, berputra Wasis Joyokusumo yang dikenal Adipati-pati. Adapun Ki Ageng Wonosobo nama aslinya adalah Kyai Ageng Abdullah, merupakan kakak kandungnya Ageng Ngerang yang pertama atau sulung. Yang sekarang makamnya ada di daerah yang bernama Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Desa Plobangan, Selomerto. Dalam masa hidupnya, Ki Ageng Wanasaba juga sebagai seorang pemimpin yang hebat dan karismatik. Ki Ageng Wanasaba dikenal juga dengan julukan Ki Ageng Duku. Akan tetapi Desa Plobangan lebih dikenal dengan Ki Wanu atau Ki Wanusebo. Ki Ageng Wonosobo dipercaya dan diyakini sebagai wali Tuhan yang telah melanglang buana ke berbagai tempat dalam rangka mencari ilmu sekaligus menyiarkan agama Islam. Ki Ageng Wonosobo mempunyai putra yaitu Pangeran Madepandan, nama lain dari Ki Ageng Pandan Aran, yang menikah dengan Nyai Madepandan, cucu Sunan Giri. Pangeran Madepandan mempunyai putra 2 orang. 1. Ki Ageng Pakiringan yang mempunyai istri bernama Rara Janten. Dari pasangan ini mempunyai 4 putra, yaitu Nyai Ageng Laweh, Nyai Ageng Manggar. 2. Ki Ageng Saba yang menikah dengan Nyai Ageng Saba, kakak kandung Ki Ageng Ngenis, putri kedua dari Ki Ageng Selo dan berputra 2 orang, yaitu Ki Juru Martani dan Nyai Sabina yang menikah dengan Ki Ageng Pemanahan. Demikianlah sejarah yang mungkin sampai saat ini masih menjadi cerita atau dongeng. Semoga dengan ungkapan dan penelusuran sejarah dengan tulisan di atas, menjadikan sejarah leluhur kita tidak sebatas dongeng yang tak terarah. Namun memang ada jalur sejarahnya dengan leluhur satu dengan yang lain dan bisa dimengerti. Rahayu.